Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah saya bisa menayangkan lagi yang kesekian kalinya di saluran ngaji Ansos Kang Dul. Semoga Allah selalu menyertai kita semuanya, memberi keberkahan, kerahmatan, petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya. Salam salawat moga selalu tertujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Saudara-saudara, terima kasih saya kepada Anda semuanya yang telah setia mengikuti saluran kami hingga produk terakhir ini. Saya masih mencoba untuk menayangkan beberapa hal yang kira-kira ada relevansinya, terutama jeda pemilu ya, April sampai dengan Oktober nanti, karena di Oktober nanti akan ada penetapan peresmian presiden terpilih dan para legislatif, sehingga mereka akan bisa dipastikan menjadi presiden yang akan memimpin di 5 tahun yang akan mendatang sampai dengan 2009. Syukur-syukur nanti ada kemajuan atau progres yang seperti kita harapkan di tahun-tahun mendatang sampai dengan akhir periode pemilu kali ini. Saudara, saya masih akan mengkaitkan antara ansos, analisis sosial, dengan kepemiluan begitu ya, kira-kira ya. Meski ini sebetulnya juga saya agak nggak yakin juga, nggak firm juga kok kepemiluan. Meskinya kan ya ini bagian dari sistem perpolitikan secara nasional di Indonesia, yang salah satunya adalah ada barometer atau ada ukuran-ukuran periodisasi yang kita sebut sebagai pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Oleh karena saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ansos adalah sebuah perspektif begitu ya, alat analisis kira-kira begitu, pisau bedah lah kira-kira, sehingga ansos ini bisa nemplok pada apa saja ketika berkait erat dengan sistem politik. Kita akan bicara soal politik ketika ada kondisi ekonomi misalnya, sosial, budaya, bahkan teologi keagamaan. Ini juga akan bisa mengantarkan pada analisa kita membedah urean-urean atau mengurai persoalan-persoalan yang ada. Untuk kali ini, karena ya masih di rentang pemilu, seperti yang saya sampaikan tadi, ada kepemiluan yang harus kita urai, yang harus kita lihat secara analisis sosial begitu ya. Karena kita mesti harus pakai itu. Pertama, karena itu akan membantu mensistematisir pemikiran kita, juga akan membantu pada tahapan-tahapan sampai di mana atau tujuan seperti apa yang harus kita capai selama periode 5 tahun kali ini, pemilu kali ini. Ya, sebagaimana sebetulnya teori-teori dasar ya untuk mengurai suatu masalah. Taruhlah saya ambil 5W1H gitu ya. What, when, where, dan sebagainya itu, dan yang satunya lagi how. Bolehlah itu kita pakai untuk menarasikan kejadian-kejadian atau persoalan-persoalan atau realitas sosial yang ada, sehingga itu akan bisa cukup menggambarkan buat kita semuanya bahwa
ketika kita akan mengurai suatu masalah, kita akan coba upayakan, kita akan coba jelaskan masalah-masalah itu, relasi-relasi masalah, bahkan sampai pada akar masalah itu sendiri. Oleh karena itu saudara, itu tadi sebagai satu contoh saja ya, 5W1H itu. Karena yang why atau pertanyaan mengapa itu, kalau di Ansos gampangnya Anda harus punya pertanyaan bertingkat. Mengapa bukan hanya satu, tetapi ada mengapa, sampai dengan kira-kira jawabannya sudah kena. Gitu. Itu artinya bahwa ketika kita tanyain mengapa dan tidak punya jawaban lagi, itu berarti kita sudah mendekati pada akar permasalahan. Meski nanti akan bisa juga masih jauh gitu kira-kira ya dengan akar permasalahan, tapi sudah mengarah kepada persoalan-persoalan dasar. Taruhlah kita bertanya kepada si A, mengapa sih si A itu miskin? Kira-kira pertanyaan why atau mengapa yang pertama. Tentu jawabannya ya karena secara wujud nyata saja dia miskin. Rumahnya jelek, mungkin masih bambu, lantai juga masih tanah, dan yang jelas mungkin pendapatan ya, penghasilannya juga pasti bisa dipastikan tidak sesuai dengan pengeluaran sehingga dia jatuh miskin, menjadi miskin. Itu pertanyaan mengapa yang pertama. Harus coba terus Anda tanyakan bagaimana sampai nanti jawabannya itu terakhir. Makanya, mengapa bisa mereka nggak punya apa-apa? Ya, mereka gampangnya itu tidak punya kemampuan, tidak punya modal, tidak punya, mungkin bahasa sekarang adalah tidak punya akses, gitu dan seterusnya. Karena dari akses atau modal yang harus dia coba gapai itu ternyata terhalang oleh beberapa persoalan. Lah apa persoalan itu menjadi pertanyaan mengapa yang ketiga. Mengapa mereka bisa begitu? Karena sampai dengan mengapanya relatif ya, tergantung. Sampai dengan misalnya jawaban terakhir adalah ya kemudian program pemerintah nggak menjangkau mereka. Tidak pro rakyat miskin, tidak pro petani miskin, tidak pro masyarakat pinggiran, sehingga ini yang kemudian bisa kita urai. Bagaimana kita akan bisa tahu bahwa si A itu miskin karena apa? Jawaban terakhir taruhlah kalau kita bersepakat bahwa kebijakan pembangunan pemerintah saat itu memang belum atau tidak menjangkau mereka atau tidak sampai kepada mereka, sehingga mereka masih susah atau masih jauh dari jangkauan hasil kebijakan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Nah, ini salah satu contoh saja. Oleh karenanya di bidang pemilu atau politik ini kita juga harus sama, mempunyai pertanyaan-pertanyaan bertingkat yang pada akhirnya jawabannya akan kita bisa pastikan, oh ini persoalan dasarnya di sini, persoalan dasarnya seperti ini, sehingga kita bisa mengurai. Karena dengan bertanya itu kita akan bisa mencari jalan yang relevan gitu, yang berkait. Karena bisa jadi karena analisis sosialnya berbeda, nanti output kegiatannya juga beda. Misalnya tadi saya ambil contoh miskin. Karena orang memandang miskin nggak punya apa-apa, bisa jadi kemudian orang tersebut mengeluarkan tindakan atau aksi, oh berarti harus memberi bagi orang-orang yang miskin. Itu yang disebut sebagai caritas gitu. Tetapi ketika ada orang bertanya, ada punya pertanyaan yang lanjut, yang tingkat 2, 3 dan seterusnya, bisa jadi keluaran aktivitinya bukan pemberian, tetapi misalnya pendampingan rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat pinggiran itu kepada bagaimana mulai bergerak, mulai nyadar, mulai
memahami bahwa mereka harus mulai bergabung atau mulai berkontribusi atau berpartisipasi dalam pembangunan supaya mereka nanti pada akhirnya akan terjangkau. Kira-kira begitu. Dengan cara apa? Tentu bisa macam-macam. Mendampingi supaya membentuk organisasi-organisasi yang solid, yang kuat, kemudian nanti akan bisa, kalau di tingkat desa ya akan diusulkan di Musrenbangdus maupun Musrenbangdes, musyawarah rencana pembangunan tingkat dusun dan tingkat desa. Dari situ kemudian akan muncul aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan, oh mestinya kita harus ini. Kalau kita ingin mengurangi kemiskinan misalnya, bukan semata-mata harus memberi beras, harus memberi sembako dan seterusnya, tetapi harus membantu mereka juga bagaimana mereka nanti akan bisa berusaha sendiri, bisa berdiri sendiri sehingga mereka tidak tergantung lagi. Mereka bisa diajak lagi, bukan diajak lagi, mereka diajak lah. Mereka diajak untuk berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi, bahkan nasional atau pusat. Itu kira-kira saudara. Nah, kembali lagi ke pemilu atau kepemiluan. Gampangnya, ya tentu harus ada tujuan ya, tujuan jangka, nggak tahu, jangka pendek, menengah, atau panjang. Untuk tidak Anda bersusah payah berpikir-pikir gitu ya. Oke lah, kita pakai jargon-jargon yang di reformasi kemarin. Misalnya membentuk pemerintahan yang anti korupsi, membentuk pemerintahan yang anti kolusi, atau kalau mau jujur juga anti konspirasi, sehingga ini tidak akan terjadi misalnya kudeta, misalnya, seperti yang pernah terjadi di kita. Ingat maksud saya, ya ketika ada gonjang-ganjing politik, ketika Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu kan sebetulnya digodita oleh konspirasi elit gitu ya, yang menumbangkannya. Itu bisa dibahas di lain kali lah. Tapi bahwa ketika ada konspirasi seperti itu dan nyaris kepentingannya berbeda dengan rakyat banyak, itu memang harus diwaspadai dan dicurigai. Karena kalau kita mau misalnya kita pakai istilah yang hitam putih, ya berarti itu ada makar, itu ada persekongkolan yang ingin menumbangkan kekuasaan sah pada saat itu. Terus kita juga moh terhadap apa yang dibicarakan sampai saat ini masih ramai itu, nepotis. Nepotis itu ya bahasa kita sangat feodalis, sangat kekeluargaan, sangat dekat-dekat dengan saudara lah, kira-kira begitu. Nah, itu saja jargon yang harus kita ulik-ulik lagi supaya memudahkan kita untuk bagaimana dari pemilu ke pemilu, dari mulai 99 sampai di 2004 ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa terjawab. Ada perkembangan apakah di setiap pemilu itu? Harus kita jawab, karena kalau tidak berarti kita tidak punya konsep, kita tidak punya arahan, kita tidak punya targetan, dan pada akhirnya jangan-jangan kita tidak punya tujuan, asal orde baru tumbang aja gitu, kira-kira begitu. Tapi saya rasa nggak mungkin ya. Nah, pemilu yang hanya 5 tahun itu diharapkan sebetulnya akan bisa membatasi kekuasaan, sehingga kekuasaan tidak dominan atau tidak langgeng, atau lama-lama kan bisa menjadi tirani juga karena saking lamanya, seperti Orde Baru yang sampai dengan 32 tahun. Nah, prinsip demokrasi tidak membenarkan adanya itu, makanya diatur dalam periodisasi yang sesuai dengan kesepakatan. Kalau di kita 5 tahun, oke lah, karena ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, di awal seperti ini, pemilu, sebetulnya tujuan kita itu apa? Untuk supaya di tahun 2009 itu nanti tercapai. Tentu dengan cara-cara yang sumber daya kita miliki, baik alam maupun manusia
kita bisa memanagenya, bisa mengaturnya gitu. Nah, dari situ kita akan bisa bertanya, oh misalnya kita akan bersih dari korupsi, nggak bersih lah, bersih kayaknya nggak mungkin, korupsi berkurang gitu aja. Karena jargon reformasi kan juga anti korupsi. Ternyata di akhir ini saja korupsi yang dilakukan oleh para ASN, para menteri, para pejabat-pejabat negara itu sangat gila. Bagaimana tidak? Seorang menteri korupsi triliunan, miliaran, begitu, yang itu sebetulnya mereka tidak harus lakukan karena mereka mestinya harus sadar, disumpah oleh para pejabat berwenang untuk taat dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan rakyat kita. Otomatis kasus ini harus bisa diukur. Kalau saya ketika melihat kasus korupsi yang tidak kunjung reda, taruhlah tidak kunjung berkurang lagi, itu berarti harus diingat-ingat, dieling-eling kalau bahasa Jawa, bahwa itu satu kesalahan mendasar yang dari kita sendiri memang mungkin bisa jadi kurang cermat terhadap pertanyaan-pertanyaan dasar itu, karena satu topik saja kita tidak bisa menjawabnya. Benarkah dari pemilu ke pemilu ini pemerintahan kita semakin bersih dari korupsi, semakin membaik lah? Ternyata enggak juga. Ini yang harus, kalau kita fair ya, kalau kita fair diskusi secara bebas gitu, ya kalau memang nggak ada trust ke pemerintahan, nggak ada alat-alat negara, baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif, ya bisa aja kita akan akan terjadi sebuah mosi ketidakpercayaan kepada para penyelenggara negara, karena itu jelas dari kasus-kasus menunjukkan bahwa kita tidak ada kemajuan. Kemarin sih saya agak takut dikit gitu ya, nanti dikiranya memprovokasi supaya tidak menggunakan haknya, tapi oke lah, itu sudah lewat. Bahwa saya ingin mengatakan bahwa ketika Anda menentukan pilihan nyoblos di tanggal 14 April itu, Anda harus punya jawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada harapan Anda sendiri apa. Itu tadi, saya mulai pada pemerintahan yang bersih dari korupsi. Ternyata tidak berkurang sedikit pun, malah bisa bertambah dan semakin gila itu jumlahnya, baik jumlah orangnya maupun jumlah duit yang dikorupsi. Ini kan berarti satu hal yang tidak berhasil. Bahkan kalau begini terus sampai pemilu yang kesekian kalinya pun bisa jadi nggak akan ada perubahan, karena itu artinya pejabat negara yudikatif lah itu, atau penegak hukum tidak melakukan pekerjaannya sehingga kasus-kasus korupsi tidak menjadi jerah. Bahkan saking banyak, kalau saya katakan saking dongkol, para korup ini dimanjakan dengan tuntutan-tuntutan yang sangat ringan, bahkan nyaris tidak seimbang itu antara kejahatan yang dilakukan sebagai extraordinary, itu kejahatan yang luar biasa, dengan hukuman yang diterima sampai saat ini. Oleh karenanya sampai saat ini juga tidak ada tidak ada jera ya, tidak ada kapoknya. Para koruptor itu terus melakukan itu. Itu satu contoh, Anda bisa kembangkan sendiri bahwa di tahun 24 sampai dengan atau habis ke periode pemilu saat ini, kita harus pastikan satu, bahwa misalnya korupsi harus berkurang, nepotisme harus semuanya berkurang. Tinggal kita nanti ngitungnya, indikatornya adalah berkurang sampai grafiknya baik, bagus, atau malah kebalikannya. Itu yang kemudian kalau kita tidak usah repot-repot berpikir, berarti tolok ukur atau kita
bisa menilai bahwa di setiap pemilu itu ada kemajuan, itu kita bisa mengatakan bahwa ada pengurangan korupsi, ada pengurangan nepotisme, ada pengurangan kolusi dan seterusnya. Itu yang harus kita pakai. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi? Dan seterusnya. Sehingga kalau ada orang mengkritik bahwa ya ini tidak, yang disalahkan adalah pimpinan, pucuk pimpinan. Dalam konteks eksekutif di sekarang ini adalah presiden dan seterusnya, karena pengambil pelaku dari program itu adalah eksekutif pemerintah yang saat ini dijabat oleh jabatannya sebagai label presiden begitu kira-kira. Nah, saya ingin mengingatkan saja, terlepas dari pilihan Anda kemarin siapa dan seperti apa, sekarang kita ke depan harus membantu gerakan-gerakan negara, baik yang dilakukan oleh itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk kembali kepada jargon-jargon reformasi, bahwa kita harus mulai mengikis, mengurangi, syukur-syukur lebih banyak, mengurangi sedikit demi sedikit korupsi, kolusi, nepotisme, dan seterusnya, sehingga negara betul-betul dalam 5 tahun itu ada progresnya. Kalau tidak, ya secara terpaksa harus kita katakan bahwa absah saja, kita melontarkan lah, kita melakukan mosi tidak percaya kepada para pejabat negara yang mengelola negara secara tidak benar dan bahkan tidak ada pemajuannya, kira-kira. Soal kemudian kita harus menghormati itu ya, tetapi bahwa kita harus mulai terlibat dan kita harus selalu kontrol terus, bahkan ke DPR, ke legislatif juga kita juga harus kontrol, karena kita adalah sebetulnya yang menguasai, yang punya kuasa atas negeri ini. Oleh karenanya terhadap eksekutif juga kita kontrol, kita ajak yudikatif, apalagi yang terkesan masih tertutup sekali, itu juga harus terbuka dan menerima kritik kontrol dari masyarakat sipil. Dari legislatif, para DPR, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, juga harus kita kontrol. Itu kemudian yang menjadikan kita bahwa ketika kita ingin menapai semakin maju, semakin progres, itu kita harus punya tahapan-tahapan yang bisa terukur dan bisa dijelaskan secara rasional, kira-kira begitu. Oleh karenanya, dalam ansos dan kaitannya dengan pemilu ini, saya ingin melontarkan bahwa pertanyaan-pertanyaan bertingkat itu silahkan dieksplorasi, silahkan dicarikan jawabannya, supaya pemilu kali ini kita pastikan lebih baik dari kemarin dan terus akan lebih baik, sehingga ke depan yang disebut sebagai Indonesia Emas di tahun 2045 itu benar-benar terwujud. Tapi kalau tidak, ya berarti kita akan berjalan di tempat dan bisa jadi itu akan semakin terpuruk. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahumma fi bil aqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.